Halo Ibu dan teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai hakikat HAM, jenis-jenis HAM, karakteristik HAM, serta DUHAM. Langsung saja yang pertama hakikat HAM. Manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan segala kesempurnaannya. Salah satu kesempurnaan yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia adalah akal dan pikiran, yang membedakannya dengan makhluk lain. Sejak diciptakan dan dilahirkan, manusia telah dianugerahi hak-hak yang melekat pada dirinya dan harus dihormati oleh manusia yang lainnya. Hak tersebut disebut juga dengan hak asasi manusia atau HAM. Baik, pengertian hak asasi manusia atau HAM adalah hak asasi manusia, hak dasar atau hak pokok yang melekat pada diri manusia sejak manusia diciptakan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak yang dimiliki setiap orang tentunya tidak dapat dilaksanakan sebebas-bebasnya karena ia berhadapan langsung dan harus menghormati hak yang dimiliki orang lain. Hak asasi manusia terdiri atas dua hak yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Tanpa adanya kedua hak ini, maka akan sangat sulit untuk menegakkan hak asasi lainnya. Pengakuan terhadap hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan penghargaan terhadap segala potensi dan harga diri manusia menurut kodratnya. Walaupun demikian, kita tidak boleh lupa bahwa hakikat tersebut tidak hanya mengundang hak untuk menikmati kehidupan secara kodrati. Sebab dalam hakikat kodrati itu pun terkandung kewajiban pada diri manusia tersebut. Tuhan memberikan sejumlah hak dasar tadi dengan kewajiban membina dan menyempurnakannya. Menurut John Locke, seorang ahli ilmu negara dalam buku Sistem Pemerintah Indonesia tahun 2012, karangan Trubus Rahardiansyah, menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang dikodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak sifatnya sangat mendasar bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia. Yang kedua, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1, menyebutkan bahwa hak asasi manusia atau HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Baik, yang kedua, jenis-jenis HAM. Yang pertama, hak asasi pribadi atau personal rights. Hak ini meliputi kebebasan individu dalam menjalani hidupnya. Contohnya adalah kebebasan berpendapat, kebebasan bergerak, kebebasan berkumpul, serta hak atas privasi. Yang kedua adalah hak asasi politik atau political rights. Ini adalah hak yang berkaitan dengan kehidupan politik seseorang. Contoh hak asasi politik adalah hak memilih dan dipilih, hak untuk berserikat dan berkumpul, serta hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Dan yang ketiga adalah hak asasi hukum atau legal rights. Hak ini menjamin bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Contohnya adalah hak mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum, serta hak untuk diadili secara adil. Yang keempat adalah hak asasi ekonomi atau economy rights. Hak ini mencakup kebebasan dalam memperoleh dan mengolah sumber daya ekonomi serta hak atas pekerjaan. Contohnya adalah hak untuk memiliki properti, hak atas upah yang layak, dan hak untuk berbisnis. Yang kelima adalah hak asasi sosial dan budaya atau social and cultural rights. Hak ini melindungi kebebasan individu dalam mengembangkan kehidupan sosial dan budaya. Misalnya, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak atas kesehatan, dan hak untuk mempraktikkan tradisi budaya. Yang keenam adalah hak asasi atas lingkungan. Hak ini adalah hak yang menjamin setiap individu dapat hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Contohnya adalah
hak atas udara bersih, air bersih, dan lingkungan yang bebas dari pencemaran. Yang ketujuh adalah hak asasi pembangunan. Hak ini mencakup kebebasan untuk mendapatkan manfaat dan dari pembangunan yang berkelanjutan. Hak ini memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk menikmati hasil pembangunan seperti infrastruktur yang layak, teknologi, dan kemajuan ekonomi. Jadi setiap jenis HAM tersebut saling terkait dan penting untuk dilindungi agar manusia dapat hidup dengan martabat dan kesetaraan. Yang ketiga adalah karakteristik HAM. Yang pertama itu universal atau berlaku umum. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang ras, agama, gender, kebangsaan, atau status lainnya. Setiap manusia memiliki hak ini hanya karena mereka manusia. Yang kedua adalah tidak dapat dicabut. Hak-hak ini melekat pada setiap individu dan tidak bisa dicabut oleh pihak manapun. Walaupun seseorang bisa dibatasi kebebasannya, seperti dalam kasus kriminal, hak-hak dasar tetap harus dihormati. Dan yang ketiga adalah tidak dapat dibagi. Yang keempat, hakikatnya melekat pada manusia. Jadi kesimpulan dari pengertian hak asasi manusia atau HAM adalah berdasarkan rumusan-rumusan hak asasi manusia tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang Maha Esa yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau negara. Dengan demikian, hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangannya. Yang berikut, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM adalah dokumen yang disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 1948 sebagai bentuk standar HAM internasional. DUHAM memuat 30 pasal yang menjelaskan berbagai hak dan kebebasan dasar yang harus dihormati oleh setiap negara. Beberapa prinsip dasar yang terkandung dalam DUHAM antara lain hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi. Setiap orang berhak untuk hidup dan bebas dari perlakuan yang tidak manusiawi. Hak untuk bebas dari perbudakan dan penyiksaan. DUHAM menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang boleh diperbudak atau disiksa. Hak atas kesetaraan di hadapan hukum. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. DUHAM memberikan kebebasan bagi individu untuk memiliki pendapat dan mengungkapkannya tanpa rasa takut. Hak atas pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan. DUHAM menekankan pentingnya akses terhadap pekerjaan, pendidikan, dan layanan kesehatan yang layak bagi setiap orang. Secara keseluruhan, DUHAM berfungsi sebagai panduan utama untuk menjunjung dan melindungi hak-hak asasi manusia di seluruh dunia, serta menjadi dasar bagi peraturan-peraturan HAM di tingkat nasional.